Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pokok bahasan mengenai optimasi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan optimasi dari sisi grafis. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan optimasi untuk dari sisi processing sampai kepada optimasi pada memori. Saya akan mulai dengan optimasi dari sisi processing. Oke, meskipun dari sisi grafis biasanya menghabiskan sebagian besar waktu yang dibutuhkan untuk membuat frame, kita tidak boleh meremehkan cost atau biaya code yang kita tulis dan scene yang belum optimal. Ada beberapa bagian dari game yang masih dihitung di dalam CPU, diantaranya bagian dari proses grafik seperti perhitungan batching, Unity Basic dari sisi fisiknya, audio, dan juga kode-kode yang kita tulis. Nah, di sini kita memiliki lebih banyak penyebab masalah kinerja daripada sisi grafis. Jadi, sekali lagi daripada membahas setiap pengoptimalan, mari kita pelajari cara menemukannya dulu. Pada bagian ini kita akan membahas konsep optimasi CPU. Yang pertama dimulai dari bagaimana mendeteksi apakah posisi kita berada di CPU bound atau GPU bound. Dan yang kedua, bagaimana menggunakan CPU usage profiler. Dan yang ketiga adalah penjelasan apa sih sebetulnya general CPU optimization teknik umumnya untuk mengoptimasi CPU. Kita akan mulai dengan membahas konsep CPU dan GPU bound terlebih dahulu, yang berfokus pada proses pengoptimalan yang menentukan apakah masalahnya terkait dengan GPU atau CPU. Dan nanti seperti proses pengoptimalan GPU, kita akan melihat bagaimana mengumpulkan data kinerja CPU dan menafsirkannya untuk mendeteksi kemungkinan teknik pengoptimalan yang akan diterapkan. Jadi pada video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana CPU dan GPU itu bekerja sama. Nah, pada kali ini kita akan lihat apakah terjadi CPU bound atau GPU bound pada game kita. Nah, seperti pada frame debugger, Unity Profiler memungkinkan kita mengumpulkan data tentang performa game melalui serangkaian modul profiler. Masing-masing dirancang ya untuk mengumpulkan data tentang sistem Unity yang berbeda per frame seperti basic, audio, dan yang terpenting adalah penggunaan CPU atau yang disebut sebagai CPU usage. Nah, modul terakhir ini memungkinkan kita untuk melihat setiap fungsi yang dipanggil oleh Unity untuk memproses frame, yaitu dari fungsi yang dijalankan script kita ke sistem lain seperti fisik dan juga grafik. Oke. Istilah bound yang ada pada CPU bound dan GPU bound itu istilahnya berarti adalah ketergantungan. Jadi, kalau kita bicara dengan CPU bound artinya adalah lebih tergantung ke arah CPU dibandingkan GPU. Kalau saya bilang GPU bound artinya adalah kerjanya itu lebih bergantung ke GPU, jadi berat sebelah. Jadi kalau CPU bound itu menitik beratkan kerjanya ke CPU dibandingkan GPU, sedangkan kalau GPU bound itu adalah kerjanya itu lebih berat ke GPU dibandingkan CPU. Jadi ada dua istilah yang disebut CPU bound dan GPU bound. Dan kedua hal ini harus seimbang tentunya. Nah, bagaimana kita mendeteksinya? Ya, kita akan lihat setelah ini. Oke. Sebelum menjelajahi penggunaan CPU, satu bit data penting yang dapat kita kumpulkan dalam modul ini adalah apakah kita ada di posisi CPU bound atau GPU bound. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa frame diproses menggunakan CPU dan GPU dan perangkat keras tersebut dapat bekerja secara paralel. Saat GPU menjalankan perintah menggambar atau menjalankan command draw pada screen, CPU dapat menjalankan fisik
dan script dengan cara yang sangat efisien. Tetapi sekarang katakanlah CPU menyelesaikan pekerjaannya sementara GPU masih berfungsi. Bisakah CPU mulai bekerja pada frame berikutnya? Ya, jawabannya adalah tidak. Ini akan menyebabkan desinkronisasi dalam skenario ini. Jadi, dalam skenario ini CPU harus menunggu. Ini dikenal sebagai CPU bound. Dan kita juga memiliki kasus sebaliknya, GPU bound, ketika GPU selesai lebih awal dari CPU. Oke. Perlu disebutkan bahwa pada mobile device, terkadang lebih baik mengurangi frame rate gamenya untuk mengurangi konsumsi baterai. Membuat game itu menganggur sejenak antara frame ke frame, tetapi itu dapat menyebabkan respon yang lebih lambat dalam perintah dan proses input. Nah, untuk mengatasinya, Unity telah membuat package yang menambahkan kemampuan untuk melewati proses rendering setelah sejumlah frame yang dapat dikonfigurasi, yang membuat proses tetap bekerja tetapi melewatkan rendering. Jadi, secara alami bahwa frame tersebut hanya akan mengarah ke CPU atau disebut sebagai CPU bound. Oke. Penting juga untuk memusatkan upaya pengoptimalan. Jadi kita mendeteksi bahwa game itu ada di posisi GPU bound, kita akan fokus mengoptimalkan dari sisi grafis GPU-nya. Dan jika berada di posisi CPU bound, maka kita akan fokus pada sistem lainnya dan pemrosesan grafis pada sisi CPU. Ya. Untuk mendeteksi apakah game kita adalah salah satunya CPU bound atau GPU bound, mari kita lakukan langkah-langkah ini ya. Jadi kita akan mulai dari membuka tools pada Unity yang namanya adalah Profiler. Jadi kita buka di bagian menu window, kemudian di bagian analysis, kemudian ada yang namanya Profiler. Kita klik saja, langsung muncul jendelanya. Kemudian mungkin kita akan drag dulu, masukkan ke dalam tab yang ada di bawah ini ya. Mungkin saya gabungkan ke sebelah frame debugger seperti ini. Saya sudah gabungkan di sebelahnya. Kemudian saya akan mengganti di bagian profile modul ini. Saya akan pilih drop down-nya, kemudian saya cek untuk opsi GPU-nya biar nanti terlihat. Jadi di sini ada GPU usage yang baru saja tertambahkan ketika kita melakukan opsi cek pada profile modul ya. Ini udah kita cek GPU-nya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana CPU usage yang terjadi ketika game ini di play. Saya akan coba play gamenya. Kita tunggu beberapa saat dulu sampai gamenya benar-benar sudah siap untuk dimainkan. Oke, kita klik escape, kemudian klik CPU usage ya. Di sini semua frame FPS-nya udah berjalan ya, sesuai dengan proses yang bekerja pada game, mulai dari rendering, script, basic, animation, database collector, sampai kepada beberapa komponen lainnya. Oke, nah kita akan coba melihat bagaimana penggunaan CPU dan GPU-nya. Apakah sudah seimbang atau berat sebelah? Kita akan cek. Ceknya adalah kita coba klik yang namanya live. Kita klik live. Kemudian ketika kita klik button live ini, maka CPU dan GPU-nya muncul. Nah, di sini kita bisa lihat CPU sama GPU. Di sini ada waktunya dalam satuan milisekon, ini juga milisekon. Kita akan lihat kira-kira siapa yang paling tinggi di antara CPU sama GPU waktunya.
waktu yang lebih tinggi itu kalau kita lihat CPU ini sekitar 6-7, yang ini 2 milisekund ya, tetap stabil di 2 ya. Kalau kita lihat perbandingannya bahwa CPU lebih punya waktu yang lebih lama dibandingkan dengan GPU. Artinya ini lebih cenderung ke arah CPU dibandingkan GPU. CPU nya lebih berat bekerja dibandingkan GPU kalau kita lihat secara kasat mata. Nah, kita akan coba cek juga di bagian timeline ini, kita ubah ke mode hierarki. Kita akan cek secara lebih detail lagi apakah memang CPU bound yang kita tetapkan tadi memang betul-betul di arah posisi CPU. Kita akan cek lebih detail lagi. Jadi dari timeline tadi ubah ke hierarki, kemudian kita akan melihat di bagian GPU profiler, di bagian GPU usage. Di sini ada juga beberapa komponen seperti player loop ya. Kita akan cek satu persatu, ada rendering, ada yang lain juga. Oke. Nah, kita tidak bisa melihat beberapa pesan yang ada di setiap function, tapi kita bisa melihat waktu GPU bekerja. Di sini hampir 0 semua. 0 itu menyatakan bahwa tidak ada waktu yang ditunggu, tidak ada waktu. Jadi artinya adalah GPU itu tidak menunggu CPU kalau angkanya 0. Kalau angkanya bukan 0, misalnya seperti 1 milisekund, artinya GPU menunggu 1 milisekund dari CPU ya. Oke, kita kembali ke CPU usage. Nah, sekarang kita akan melihat apakah CPU itu benar-benar menunggu GPU atau GPU yang menunggu CPU. Kalau dari kasat mata bahwa dari sini CPU-nya yang lebih besar, artinya terjadi CPU bound. Berarti kita fokus ke CPU-nya dulu. Nah, di bagian CPU usage di sini kita akan lihat ada beberapa function. Kita cek di player loop. Di dalam player loop ini kita cari yang namanya wait for present, atau kita cari yang namanya GFX, wait for present on GFX thread. Jadi threadnya ini yang namanya wait for present. Akan coba cari GFX. GFX Nah, ini dia GFX for present. Kalau begitu saya search saja di sini GFX wait for present. Terlihat lebih cepat ya, karena memang prosesnya terlalu singkat. Bisa dilihat di sini GFX wait for present on GFX thread ya, thread ya. Ini kita lihat di bagian kolom yang namanya time millisecond. Di bagian time millisecondnya 0. Artinya apa? Artinya adalah sepertinya function wait for present ini adalah sebuah function yang melakukan proses menunggu untuk dilakukan proses ke dalam sebuah thread GPU-nya. Jadi kita akan lihat di sini bahwa kalau angkanya menunjukkan 0, ini dikarenakan CPU tidak menunggu GPU. Artinya kita tidak berada di posisi GPU bound. Nah, pada snapshot ini ya, kita bisa melihat bahwa kalau angkanya 0, artinya ya memang
kita tidak berada di posisi GPU bound, karena CPU tidak menunggu ke proses GPU. Nah, dan juga hal ini memperkuat juga di posisi secara rata-rata CPU-nya itu lebih tinggi dibandingkan GPU. Artinya memang tidak GPU bound, artinya ini adalah kita berada di sisi CPU bound, karena kinerja CPU itu waktunya 6,29 dan ini CPU-nya adalah 2,05 milisekund. Angka CPU lebih tinggi dibandingkan GPU, jadi kita berada di posisi CPU bound. Oke, kalau gitu saya matikan dulu mode playnya. Nah, sekarang setelah kita dapat mendeteksi apakah kita ada di posisi CPU bound dan GPU bound, kita dapat memfokuskan upaya pengoptimalannya. Sejauh ini kita sudah membahas cara melihat profil dan mengoptimalkan bagian dari proses GPU. Sekarang kita mendeteksi bahwa kita berada di posisi CPU bound. Mari kita lihat bagaimana cara melihat profil CPU-nya. Oke, nah, penggunaan CPU Usage Profiler itu dilakukan dengan cara yang mirip dengan penggunaan GPU Usage Profiler. Nah, kita perlu mendapatkan daftar beberapa action yang dijalankan CPU dan mencoba menguranginya. Dan disinilah hadir yang namanya CPU Usage Profiler, yaitu tools yang memungkinkan kita untuk melihat semua instruksi yang dijalankan CPU dalam satu frame, ya. Nah, perbedaan utamanya adalah sebagian besar GPU menjalankan draw call dan kita memiliki beberapa jenis diantaranya, sedangkan CPU dapat memiliki ratusan instruksi berbeda untuk dijalankan. Dan terkadang beberapa diantaranya tidak dapat dihapus, seperti basic update ataupun audio processing. Nah, dalam skenario ini kita berupaya mengurangi biaya atau cost fungsi atau function ini jika menghabiskan terlalu banyak waktu. Jadi sekali lagi catatan penting di sini adalah untuk mendeteksi fungsi mana yang menghabiskan terlalu banyak waktu dan kemudian mengurangi biayanya atau menghapusnya, yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang sistem yang mendasarinya, ya. Jadi mari kita mulai mendeteksi fungsinya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini terlihat ada snapshot. Jadi yang sudah saya tambahkan, saat kita memainkan game dengan tab profilernya terbuka yang seperti ini, kita akan melihat serangkaian grafik yang menunjukkan kinerja game kita. Dan di profiler CPU usage, ya, di bagian CPU usage ini kita akan melihat bahwa grafik tersebut terbagi menjadi warna yang berbeda. Jadi ada warna hijau, ada warna biru, dan sebagainya. Masing-masing mengacu pada bagian yang berbeda juga dari pemrosesan frame. Kita dapat memeriksa informasi di sebelah kiri profiler, ya, sebelah kiri profiler, untuk melihat arti setiap warna. Jadi warna ini punya arti masing-masing. Tetapi mari kita bahas yang paling penting pada snapshot berikut. Dimana kita dapat melihat bagaimana grafik seharusnya terlihat. Oke, nah, masih pada snapshot yang sama, jika kita memeriksa grafik, kita mungkin akan menangkap bahwa bagian hijau tua dari grafik, ya, bagian hijau tua dari grafik ini menghabiskan sebagian besar waktu kinerja. Meskipun itu benar, ya, kita juga dapat melihat dari legend bahwa hijau tua berarti adalah others, ya, others atau komponen lainnya. Dan itu karena kita membuat profile gamenya itu di editor. Editor tidak akan berperilaku persis seperti game akhir. Nah, agar dapat berjalan, kita harus melakukan banyak pemrosesan tambahan yang tidak akan dieksekusi di dalam game.
Jadi hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah melihat profil secara langsung dalam pembuatan game. Nah, kita akan mengumpulkan data yang lebih akurat. Kita juga akan membahas cara melakukan build di kesempatan berikutnya. Jadi untuk saat ini kita dapat mengabaikan dulu. Dan apa yang dapat kita lakukan sekarang adalah cukup klik pada kotak berwarna di sebelah kiri ini, yaitu klik bagian label others untuk menonaktifkan pengukuran itu dari grafik untuk membersihkannya sedikit dari grafiknya. Dan jika kita juga melihat sebagian besar misalnya kuning, warna kuning itu merujuk ke virtual synchronize ya. Kemudian yang pada dasarnya adalah waktu yang dihabiskan untuk menunggu prosesan kita agar sesuai dengan kecepatan refresh monitor, dan ini juga sesuatu yang dapat kita abaikan. Jadi kita juga harus menonaktifkannya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita klik masing-masing warna ini, nanti dia warnanya menjadi warna hitam, artinya kita menonaktifkan. Jadi bagian mana saja yang mau dinonaktifkan ya tinggal diklik saja warnanya sehingga warnanya berubah menjadi warna hitam. Nanti kalau kita klik lagi, warna hitamnya berubah kembali ke warna yang ada sebelumnya. Kalau hijau ya hijau, dari hitam ke hijau, atau dari hitam ke warna biru dan seterusnya. Oke. Nah, pada snapshot ini ada warnanya ada hitam, artinya adalah kita melakukan disable atau menonaktifkan. Jadi pada snapshot ini saya melakukan disable untuk komponen vSync dan juga others ya, ada dua komponen virtual sinkronisasi dan others dari profiler. Ini terlihat warna hitam dan grafiknya sudah menurun ya, dan waktunya juga sudah berkurang. Yang tadinya 16 milisekon sekarang sudah berkurang menjadi 5 milisekon. Oke. Sekarang setelah kita membersihkan grafik dari beberapa komponen yang sudah kita lakukan disable, kita bisa mendapatkan ide bagus tentang potensi frame rate game kita dengan melihat baris dengan label milisekon. Dalam kasus kita di sini adalah 5 milisekon dengan 200 fps yang menunjukkan bahwa frame di bawah garis itu memiliki lebih banyak dari 200 fps. Jadi ini ada garis ambangnya ya. Kalau garisnya itu di bawahnya, maka itu memiliki lebih banyak dari 200 fps, dan frame di atas garis tersebut memiliki lebih sedikit. Dalam kasus ini kita memiliki kinerja yang sangat baik. Tetapi ingat, kita menguji ini pada mesin yang powerful ya. Anggap saja PC kita dan laptop kita adalah yang powerful. Oke. Nah, cara terbaik untuk membuat profil tidak hanya dalam pembuatan game ya sebagai yang dapat dieksekusi, tetapi juga di perangkat target yang seharusnya merupakan perangkat keras dengan spesifikasi terendah yang kita inginkan untuk menjalankan game kita. Nah, perangkat target kita sangat bergantung pada target audience game. Jika kita membuat game casual, kita mungkin menargetkan mobile device. Jadi kita harus menguji game tersebut di mobile atau di ponsel dengan spesifikasi yang terendah yang kita bisa. Tetapi jika kita menargetkan hardcore gamer, ya mungkin akan memiliki mesin yang powerful untuk menjalankan game kita. Jadi mereka butuh spesifikasi yang powerful ya. Jika kita menargetkan hardcore gamer, tentu saja ini tidak berarti bahwa kita dapat membuat game yang sangat tidak optimal karena itu. Tetapi itu akan memberi kita ruang pemrosesan yang cukup untuk menambahkan lebih banyak lagi detailnya. Bagaimanapun, saya sendiri sangat menyarankan untuk menghindari jenis game seperti itu. Jika kita seorang pemula, beginner, karena lebih sulit untuk dikembangkan, ya mungkin kita sadari, ya kita tetap berpegang pada permainan sesederhana untuk memulainya. Oke. Nah, melihat warna grafik, Anda dapat mengamati biaya dari sisi CPU untuk rendering dalam warna hijau muda yang ditunjukkan oleh grafik ya. Ini hijau muda yang
menghabiskan sebagian besar waktu pemrosesan yang sebenarnya ya normal. Lalu dengan warna biru kita bisa melihat biaya eksekusi script kita, karena biru ini legendnya adalah script ya, ini yang juga memakan porsi yang signifikan. Tapi sekali lagi, ini cukup normal. Selain itu kita dapat mengamati sedikit warna jingga ya, warna jingga yaitu fisik, dan juga sedikit biru muda yaitu animation ya, ini ada animasi. Oke, dan lain sebagainya. Ingatlah untuk memeriksa label berwarna di profiler ini untuk mengingat warna mana yang mengacu pada apa ya. Jadi warna itu penting di sini. Nah, sekarang mungkin untuk istilah apa ya namanya, color bar ya. Itu mewakili sekelompok operasi. Jadi jika kita menganggap rendering bar ini mewakili 10 operasi, bagaimana kita mengetahui operasi mana saja yang termasuk? Selain itu, bagaimana kita mengetahui operasi mana yang menghabiskan waktu kinerja paling banyak? Dari 10 operasi tersebut, satu operasi diantaranya bisa jadi menyebabkan masalah ini. Disinilah bagian bahwa profiler itu berguna. Ini menunjukkan daftar semua fungsi yang dipanggil dalam frame untuk menggunakannya. Oke, mari kita lakukan beberapa langkah. Oke, saya akan lanjutkan di bagian sini. Di bagian filter search-nya ini saya kosongkan dulu, karena ini fungsinya untuk memfilter beberapa function yang bekerja pada CPU usage. Saya hapus dulu. Kemudian pastikan bahwa kita sudah melakukan switch dari timeline ke hierarki untuk melihat beberapa function yang akan bekerja dalam setiap frame, dan kita coba fokus kepada kolom yang namanya adalah time millisecond di sini. Nah, di bagian time millisecond di sini sepertinya kalau kita klik itu ada panah atas dan panah bawah. Kita bisa sorting berdasarkan descending dan ascending. Nah, sekarang kita akan fokus panahnya ke bawah, artinya ini adalah mode descending ya, yang mengurutkan berdasarkan urutan menurun dari yang paling besar ke paling kecil. Kemudian kita klik pada frame yang mungkin menarik perhatian dalam grafik. Kalau kita klik mode play gamenya, atau kita bisa klik clear on play, kita kemudian klik clear dulu untuk sementara waktu, kemudian kita klik mode play gamenya. Oke, kita tunggu sampai gamenya udah siap dimainkan, kemudian saya klik escape. Nah, di sini kita bisa lihat frame mana yang menarik perhatian kita dalam grafik ya, di sini. Dan juga mungkin salah satu frame dengan tinggi yang paling besar ya, tinggi paling besar ini sepertinya warna hijau ya, itu yang menghabiskan lebih banyak waktu pemrosesan. Ini akan membuat profiler langsung menghentikan game dan menampilkan informasi tentang frame tersebut. Coba lihat, karena kita sudah sort ini descending, maka kita akan bisa melihat ternyata render pipeline manager ini untuk yang render kamera sama shadow ini mungkin cukup besar time millisecondnya. Di sini paling tinggi adalah 3 di angka 2 dan angka 3 millisecond. Oke. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan saat melihat grafik ini. Jika kita melihat puncak yang secara signifikan lebih tinggi daripada frame lainnya, hal itu dapat menyebabkan tersendat dalam game. Artinya ada sedikit lag ya, momen yang sangat singkat saat game terhenti, yang dapat merusak performa. Selain itu juga kita dapat mencari rangkaian frame yang panjang dengan konsumsi waktu yang lebih tinggi. Nah, cobalah untuk menguranginya
dan meski hanya sementara, dampaknya akan mudah dirasakan oleh si player nantinya. Oke, kita akan coba cek yang namanya adalah player loop. Nah, player loop mungkin akan muncul sebagai frame yang paling memakan waktu. Kita lihat, nah, player loop ini paling memakan waktu, tetapi itu tidak terlalu informatif ya. Player loop ini tidak terlalu informatif. Nah, kita dapat menjelajahinya lebih jauh dengan melakukan expand ya. Tadi sudah kita lakukan expand. Nah, di sini kita bisa klik setiap fungsi untuk menyorot dalam grafiknya. Nah, itu udah kelihatan tuh terselection. Apa yang kita select di sini? Select Unity Engine Core seperti itu dan seterusnya. Nah, fungsi dengan waktu pemrosesan yang lebih tinggi akan disorot dengan bar yang lebih tebal ya, bisa dilihat itu kelihatan yang lebih tebal. Kalau saya klik ini dia lebih tebal, yang ini enggak ya, yang ini lebih tebalnya lain. Oke. Nah, jadi bar yang lebih tebal inilah yang akan kita fokuskan. Kita dapat terus mengklik panah untuk menjelajahi fungsi lebih lanjut ya, hingga mencapai ya batas-batas yang kita anggap sudah cukup. Dan jika kita ingin mempelajari lebih dalam, aktifkan mode yang namanya adalah Deep Profile. Nah, ini ada Deep Profile, aktifkan saja, klik, kemudian klik Reload. Nah, ini akan memberi kita lebih banyak detail lagi, tetapi pertimbangkan bahwa proses ini sangat mahal ya, sangat lumayan mahal. Oke, mungkin kita bisa stop dulu ya. Ini terjadi karena kita sedang mode play ya, jadi mungkin di profilnya ini dicek ketika gamenya belum dimulai. Nah, ini saya coba disablekan dulu, kemudian saya enablekan lagi. Oke, saya klik lagi enable di profilnya. Oke, ini nggak ada warning, harusnya langsung ya. Tadi ada warning reload ya, karena memang kita sedang dalam mode play, itu tidak dianjurkan. Oke, ini udah oke. Sekarang kita akan klik mode play gamenya lagi. Ini kita sudah klik clear on play, artinya ketika play ini akan terhapus semua. Jadi akan lakukan analisis dari yang awal lagi. Oke, saya tekan escape. Nah, sekarang ini udah mulai berjalan lagi dengan frame rate yang baru. Oke. Nah, ketika kita mengaktifkan di profiler, ini akan membuat permainan game kita ini berjalan lebih lambat, karena juga mengubah waktu yang ditunjukkan dalam grafik, membuatnya tampak jauh lebih tinggi daripada waktu yang nyata. Di sini abaikan angka dan lihat seberapa banyak proses yang dilakukan suatu fungsi berdasarkan grafik. Oke. Ya, di sini kita bisa cek lagi, pastikan time millisecond-nya udah dalam bentuk descending. Di sini kita bisa cek lebih dalam lagi, lebih dalam ya, lebih dalam lagi. Nah, ini kita bisa cek lebih dalam lagi. Nah, di sini ada forward render, script render dan sebagainya. Ada FFX manager ya di sini ya. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan di profile, artinya fungsinya kita tidak bisa melakukan penelusuran secara lebih detail. Nah, jadi fitur untuk di profile ini sebetulnya sangat bermanfaat, tapi ini akan memakan
waktu yang lebih lambat. Jadi game kita akan berasa lebih lambat. Nah, dengan pengetahuan yang seperti ini, dengan adanya di profile ini, kita dapat mulai meningkatkan performa game kita jika di bawah frame rate target. Tetapi setiap fungsi dipanggil oleh CPU dan ditingkatkan dengan caranya sendiri yang unik, yang membutuhkan beberapa dasar yang lebih besar tentang cara kerja internal Unity. Oke, kalau begitu saya mungkin dimatikan dulu mode playnya. Nah, kita dapat mempelajari cara kerja setiap fungsi dengan mencari data tentang sistem spesifik tersebut, atau sekali lagi hanya dengan menonaktifkan atau mengaktifkan objek atau bagian dari code untuk menjelajahi dampak dari action kita, seperti yang pernah kita lakukan dengan frame debugger. Nah, untuk profile usage ini sendiri membutuhkan kreativitas dan kesimpulan sendiri untuk menafsirkan dan bereaksi sesuai dengan data yang kita peroleh pada tampilan grafik tadi. Jadi kita perlu sedikit kesabaran di sini untuk menganalisisnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah membahas cara mendapatkan data profil yang berkaitan dengan CPU. Mari kita bahas beberapa cara umum untuk mengurangi penggunaan CPU-nya. Oke, sekarang kita bahas mengenai General CPU Optimization Technique. Jadi dalam hal pengoptimalan CPU, ada banyak kemungkinan penyebab performanya tinggi, termasuk penyalahgunaan fitur Unity. Sejumlah besar objek fisik ataupun audio, konfigurasi aset atau objek yang tidak tepat, dan sebagainya. Skrip kita juga dapat dikodekan dengan cara yang tidak optimal atau menyalahgunakan fungsi API Unity yang terlalu mahal. Nah, sejauh ini kita telah membahas beberapa praktik yang cukup baik dalam menggunakan sistem Unity, seperti konfigurasi audio, ukuran tekstur, batching, dan fungsi pencarian seperti game object .find, dan menggantinya dengan beberapa empty object seperti manager, ya, seperti wave manager, enemy manager, game mode, dan lain-lainnya. Nah, jadi saat ini mari kita bahas beberapa detail spesifik tentang kasus umum, ya. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana sejumlah besar objek mempengaruhi kinerja kita. Nah, di sini kita bisa membuat banyak objek dengan rigid body yang dikonfigurasi di dynamic profile, dan kita juga bisa mengamati hasilnya di profiler. Kita akan melihat pada snapshot ini, ya, bagaimana bagian orange dari profiler ini menjadi lebih besar. Kita lihat orange-nya menjadi lebih besar, yaitu di bagian FISIC, karena kita sudah menempatkan rigid body dengan konfigurasi dynamic profile. Oke, itu menandakan bahwa kinerja untuk dari sisi grafis di warna orange ini itu tampak lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan dynamic profile. Nah, bahwa fungsi FISIC titik processing ini sebetulnya bertanggung jawab atas peningkatannya. Nah, tes lain untuk melihat dampak dari beberapa objek adalah membuat banyak audio source, ya. Pada beberapa snapshot kita dapat melihat bahwa kita perlu mengaktifkan kembali yang namanya komponen others, ya. Others ini yang udah kita disable, kita bisa mengaktifkannya kembali karena pemrosesan audio atau audio processing termasuk dalam kategori others. Jadi audio itu masuk dalam kategori others. Kalau kita matikan, ya audionya juga hilang. Oke, jadi saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa others ini adalah milik editor, ya, milik editor game. Tetapi juga dapat mencakup proses lainnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa di bagian ketika kita mengaktifkan komponen others yang jadinya hitam dari menjadi berwarna seperti ini, di warna hijau agak gelap, ya. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya, kalau kita lihat di bagian play loop, kalau kita aktifkan di profilnya,
itu ada yang namanya function post late update titik update audio. Nah, di sini adalah audio processing yang termasuk pada komponen others. Jadi kalau memang kita disablekan othersnya, ya komponen function post late update audio ini nggak ada, nggak bekerja pada frame rate-nya. Oke, nah untuk menemukan jenis masalah ini, kita dapat mulai menonaktifkan dan mengaktifkan objek dan lihat apakah ada peningkatan waktu. Tes terakhir adalah pada partikel. Nah, kita akan lihat pada partikel ini yang disebut sebagai particle processing, di mana menghasilkan cukup banyak partikel untuk mempengaruhi frame rate dan kita bisa memeriksa profilernya. Jadi pada snapshot ini kita dapat memeriksa bagaimana fungsi particle processing itu disorot dalam grafik, bahwa ini membutuhkan banyak waktu. Nah, di sini kita lihat kalau kita klik function ketika di profilnya aktif, ini kan function post late update titik particle system and update all. Ini kalau kita klik ini, grafiknya akan mengarah ke penebalan di sisi grafik, ya, yaitu di sini. Ini membutuhkan banyak waktu, ya. Dan juga ini kelihatan kalau kita selected post late update, ya, yang lebih tebal warna barnya. Oke, nah kemudian dari sisi script kita memiliki jenis hal lain untuk dipertimbangkan. Beberapa diantaranya umum untuk semua bahasa dan platform pemrograman seperti iterasi daftar objek yang panjang, penyalahgunaan struktur data, dan rekursif yang dalam. Namun di bagian ini saya akan membahas terutama API khusus Unity, dimulai dengan print atau debug .log. Nah, fungsi ini berguna untuk mendapatkan informasi debug di konsol. Tetapi juga bisa mahal karena semua log segera ditulis ke disk untuk menghindari kehilangan informasi berharga jika game kita crash. Tentu saja kita ingin menyimpan log yang berharga itu di dalam game. Ya, tetapi kita tidak ingin itu memengaruhi kinerja game kita. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Ya, salah satu pendekatan yang mungkin adalah menyimpan pesan tersebut tetapi menonaktifkan yang tidak penting dalam versi akhirnya, seperti pesan informatif, menjaga fungsi pelaporan atau error reporting tetap aktif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui arahan compiler, ya, seperti yang digunakan pada snapshot ini, ya. Ingatlah bahwa pernyataan if semacam ini dijalankan oleh kompilator dan dapat mengecualikan seluruh bagian kode saat mengompilasi jika kondisinya tidak terpenuhi. Oke. Jadi kita dapat melihat bagaimana kita menanyakan apakah kode ini sedang dikompilasi oleh editor atau untuk development build, yang merupakan jenis build khusus yang dimaksudkan untuk digunakan untuk pengujian. Kita juga dapat membuat jenis sistem pencatatan sendiri dengan fungsi-fungsi dengan arahan compiler, jadi tidak perlu menggunakannya di setiap log yang ingin kita kecualikan. Ada beberapa aspek script lain yang dapat mempengaruhi kinerja, tidak hanya di sisi pemrosesan, tetapi juga dari sisi memori. Oke. Setelah ini kita akan lanjut mengenai hal yang kedua, bagaimana melakukan optimasi pada sisi memori. Nah, kita fokus sekarang pembahasan mengenai optimasi memori. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai optimasi dari sisi processing, yaitu CPU, penggunaan CPU dan mengurangi function yang memberatkan CPU dan sebagainya. Nah, kita sudah membahas cara melihat profile dan mengoptimalkan dua perangkat keras yang sudah kita lakukan, yaitu CPU dan GPU. Tetapi ada perangkat keras lain yang memainkan peran kunci dalam game, yaitu adalah RAM. RAM di sini adalah penggunaan memori. Ini adalah tempat kita meletakkan semua data game.
game dapat menjadi aplikasi yang menguras memori dan tidak seperti beberapa aplikasi lain, game terus-menerus menjalankan kode. Jadi kita perlu sangat berhati-hati tentang ini. Di bagian ini kita akan memeriksa konsep pengoptimalan memori. Jadi yang pertama adalah kita akan bahas mengenai memory allocation dan juga garbage collector. Dan juga yang kedua adalah bagaimana menggunakan memory profiler. Mari kita mulai membahas cara kerja memory allocation atau alokasi memori dan apa peran garbage collector di sini. Oke. Kita akan mulai dulu mengenai memory allocation dan juga garbage collector. Nah, setiap kali kita membuat instance object, kita mengalokasikan memori di RAM. Dan dalam game, kita akan mengalokasikan memori secara konstan. Dalam bahasa pemrograman lain, selain mengalokasikan memori, kita perlu membatalkan alokasinya secara manual. Tetapi, C# memiliki garbage collector, yaitu sistem yang melacak memori yang tidak digunakan dan membersihkannya. Sistem ini bekerja dengan penghitung referensi yang melacak berapa banyak referensi ke suatu objek yang ada, dan ketika penghitung itu mencapai 0, itu berarti semua referensi menjadi 0 dan objek dapat dibatalkan alokasinya. Nah, proses dealokasi ini dapat dipicu dalam beberapa situasi. Situasi yang paling umum adalah ketika kita mencapai memori maksimum yang ditetapkan dan kita ingin mengalokasikan objek baru. Dalam skenario itu, kita dapat melepaskan cukup memori untuk mengalokasikan objek kita, dan jika tidak memungkinkan, maka memori akan diperluas, ya, akan diperbesar lagi. Nah, dalam game apapun, ya, kita mungkin akan mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori secara konstan yang dapat menyebabkan memory fragmentation atau disebut sebagai fragmentasi memori, yang berarti ada ruang kecil di antara blok memori, ya. Seperti ini, ada ruang kecil di antara blok memori objek yang sebagian besar tidak berguna karena tidak cukup besar untuk mengalokasikan objek. Atau mungkin jumlah space cukup besar, tetapi kita membutuhkan ruang memori berkelanjutan untuk mengalokasikan objek kita. Jadi dalam diagram ini, kita dapat melihat contoh klasik mencoba memasukkan sebagian besar. Jadi mencoba memasukkan sebagian besar memori ke dalam celah kecil yang dihasilkan oleh fragmentation memory. Beberapa jenis sistem garbage collection seperti yang ada di C# biasa bersifat generasional, yang berarti memori dipecah menjadi kelompok generasi sesuai dengan usia memorinya. Memori yang lebih baru akan ditempatkan di bucket pertama, dan memori ini cenderung sering dialokasikan dan dibatalkan alokasinya. Karena bucket ini kecil, pengerjaan di dalamnya cepat. Bucket kedua memiliki memori yang bisa dikatakan selamat dari proses pembersihan alokasi ulang sebelumnya di bucket pertama. Memori itu dipindahkan ke bucket kedua untuk mencegahnya terus-menerus diperiksa jika ia bertahan dari proses. Dan ada kemungkinan bahwa memori itu akan bertahan selama masa hidup program kita. Nah, bucket ketiga hanyalah lapisan lain dari bucket kedua. Idenya adalah bahwa sebagian besar waktu sistem alokasi dan deallocation akan berfungsi di bucket pertama, dan karena cukup kecil, maka cepat untuk mengalokasikan, melepas alokasi, dan melakukan compact memory, memadatkan memori secara terus-menerus. Nah, masalahnya di sini adalah bahwa Unity menggunakan versinya sendiri dari sistem garbage collection, dan versi tersebut adalah non-generational dan non-compacting, yang berarti memori tidak dibagi menjadi beberapa bucket
atau beberapa keranjang dan memori tidak akan dipindahkan untuk mengisi celah. Ini menunjukkan bahwa mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori di Unity masih akan mengakibatkan masalah fragmentasi ya, atau fragmentation. Dan jika kita tidak mengatur alokasi memori, kita mungkin akan berakhir dengan sistem garbage collection yang mahal, yang sering dieksekusi, menghasilkan hiccups atau istilahnya adalah tersendat dalam games, yang mana bisa melihat di mode profiler CPU usage itu sebagai warnanya kuning pucat seperti itu. Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mencegah alokasi memori sebanyak yang kita bisa, menghindarinya saat tidak diperlukan, dan sebagainya. Ada beberapa penyesuaian yang dapat kita lakukan untuk mencegah alokasi memori. Tetapi sebelum melihatnya, sekali lagi penting untuk terlebih dahulu mendapatkan data tentang masalah tersebut. Sebelum mulai memperbaiki hal-hal yang mungkin tidak menjadi masalah, ya saran ini ya berlaku untuk semua jenis proses pengoptimalan. Oke, di sini kita masih dapat menggunakan CPU Usage Profiler untuk melihat berapa banyak memori yang dialokasikan untuk setiap panggilan fungsi yang dijalankan CPU di setiap frame. Dan itu hanya dilakukan dengan melihat kolom GC Alloc atau disebut sebagai Garbage Collector Allocation, yang menunjukkan jumlah memori yang dialokasikan pada beberapa fungsi yang ditampilkan dalam profiler. Oke, mari kita lihat bagaimana memory allocation yang ada pada update event, terutama pada function yang ada pada enemy yang sudah kita tanamkan, yaitu function psych yang merupakan sebuah behavior update. Mari kita coba klik mode play gamenya. Kita akan coba lihat. Kita akan menemukan yang namanya script update run behavior update. Jadi kita tunggu dulu sampai intronya selesai dan gamenya udah siap untuk dimainkan. Sekarang kita akan memancing enemy-nya itu untuk menembak kita. Kemudian saya tekan escape satu kali dan modenya adalah pause. Kita akan cek di bagian CPU usage. Di bagian sini kita akan cari yang namanya update. Nah, ini ada muncul sudah update script run behavior update. Di sini ada behavior update. Kita akan coba cari yang namanya function psych yang ada di bagian prefab enemy, di mana bisa melihat player yang di dekatnya sesuai dengan distance yang sudah kita tetapkan. Mari kita lihat. Ini ada psych update ya. Kelihatan ada psych update. Kita akan coba cek psych update. Psych update ini ada beberapa komponen di sini. Saya coba klik pause dulu gamenya supaya tidak terlalu banyak. Oh, ternyata hilang kalau kita pause. Saya akan resume. Saya klik lagi. Harusnya muncul ya psych update-nya. Ini ada update script run behavior update. Saya klik lagi behavior update. Di sini ada assembly ya, assembly yang psych update. Nah, di sini ada physics overlap spare ya, ada line cache, ada get bound, position, draw line. Ini yang kita gunakan di on draw gizmos ya, dan sebagainya. Ini kelihatan semua ya. Nah, kalau kita fokus kepada psych update sendiri, itu ada yang namanya kolom GC Alloc, yaitu Garbage Collector Allocation. Kita bisa melihat bahwa untuk yang bagian psych update ini atau behavior update itu membutuhkan Garbage Collector Allocation sebesar 164 byte. Tapi ini langsung dilakukan
di allocation memory, sehingga 164 byte ini akan menjadi 0 byte kembali. Ya, ketika diperlukan baru dibuatkan lagi memori baru untuk fungsi yang namanya behavior update. Kalau mengacu pada sec update ini lebih cenderung ke 0 byte semua. Oke. Jadi ini sudah saya perlihatkan bagaimana script sec update itu bekerja pada memori, yaitu pada sisi GC alloc, garbage collector allocation memorinya. Kalau begitu saya stop gamenya. Oke, ini kita sudah berhasil melihat garbage collector allocation memory yang ada pada salah satu behavior update script yang sudah kita buat. Oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana fungsi kita mengalokasikan terlalu banyak memori yang dihasilkan karena ada mungkin, kalau ini kan saya post tadi itu sebetulnya enemy-nya baru sedikit. Ketika ada banyak enemy di dalam scene, maka alokasi untuk memorinya itu akan meningkat. Nah, tapi itu bukan alasan karena kita mengalokasikan RAM sebanyak itu di dalam setiap frame, jadi kita perlu meningkatkan juga beberapa kondisi. Nah, ada beberapa hal yang dapat berkontribusi pada memori kita yang diklaim oleh alokasi. Jadi mari kita bahas yang dasarnya dulu, dimulai dengan fungsi pengembalian array. Nah, jika kita meninjau script kode pada psych.cs sysap yang sudah kita buat, kita dapat melihat bahwa satu-satunya momen di mana kita mengalokasikan memori adalah dalam panggilan ke physics overlap spare. Jadi kalau kita kembali ke bagian project, kemudian di bagian aset, kemudian juga di bagian script, di sini ada yang namanya psych sama psych script. Kalau kita lihat perbedaan di antara keduanya adalah satu itu adalah script yang sudah kita optimasi, satu yang belum. Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Ini sedang dibukakan Visual Studio editornya. Kita bisa juga klik dua kali dari sini. Jadi psych sama psych script ya. Jadi perbedaannya adalah kalau kita lihat di sini, ini ada menggunakan function physics overlap spare, sedangkan yang bagian saya sedekatkan dulu, sedangkan bagian psych ini menggunakan yang namanya overlap spare non allocation ya. Jadi untuk yang ini lebih mengoptimalkan karena dia tidak langsung menggunakan allocation memory tapi menggunakan non allocation. Nah, sedikit pembahasan bahwa untuk pemanggilan physics overlap spare yang ada di script ini ya adalah function yang tidak optimal. Kenapa? Karena ini terbukti adalah sebuah fungsi pengembalian array. Jadi dia mengembalikan dalam bentuk array. Nah, sayangnya pengembalian array ini ada di function method update yang akan secara terus-menerus akan dipanggil dalam setiap perubahan frame ya, dari frame 1 ke frame yang berikutnya. Nah, fungsi pengembalian array ini yang merupakan fungsi yang mengembalikan jumlah yang bervariasi data. Jadi variasi datanya banyak sekali yang ada di fungsi update. Ya, nah untuk melakukan ini perlu mengalokasikan array dan mengembalikan array itu kepada sebuah sistem. Nah, ini perlu dilakukan di sisi yang membuat fungsi Unity. Tetapi dalam kasus ini Unity memberi kita dua versi fungsi, yaitu ya fungsi overlap spare sama yang satu lagi adalah fungsi yang namanya overlap spare non alloc ya, atau non allocation. Nah, biasanya disarankan untuk menggunakan versi yang kedua, yaitu versi function yang namanya overlap spare non allocation. Tetapi Unity menggunakan yang lain untuk membuat pengkodean lebih sederhana ya bagi beginner, bagi pemula. Nah, versi non allocation ini terlihat bahwa versi ini mengharuskan kita untuk mengalokasikan array dengan ruang yang cukup untuk menyimpan collider dalam jumlah terbesar. Jumlah terbesar yang dapat ditemukan pada variabel overlap spare dan meneruskannya sebagai parameter ketiga. Ini memungkinkan kita untuk mengalokasikan array hanya sekali
dan menggunakannya kembali pada setiap kesempatan yang kita butuhkan. Kita dapat melihat bagaimana array itu statis, ya. Ini statis. Yang berarti itu dibagi antara semua variabel cycle karena tidak akan dijalankan secara paralel. Yaitu maksud paralel ini adalah tidak ada fungsi update. Nah, ini akan bekerja dengan baik. Perlu diingat bahwa fungsi tersebut akan mengembalikan jumlah objek yang terdeteksi. Jadi, kita hanya mengulangi hitungan itu saja, yaitu array dapat menyimpan hasil sebelumnya di dalamnya. Sekarang kita periksa profiler dan perhatikan bagaimana jumlah memori yang dialokasikan telah sangat berkurang kalau kita menggunakan script cycle ini dibanding menggunakan script yang masih menggunakan penggunaan array di dalam fungsi update yang bisa menyita banyak sekali allocation memorinya. Oke. Mungkin ada beberapa alokasi memori yang tersisa dalam fungsinya, tetapi terkadang tidak ada cara untuk menyimpannya di memori, ya, sehingga garbage collector menjadi 0. Namun kita dapat mencoba melihat alasannya menggunakan deep profiling yang ada pada toolsnya dengan mengomentari beberapa code dan melihat komentar mana yang menghapus alokasi tersebut. Jadi kita bisa mengoptimalkan, misalnya yang ini kita mau komen dulu, lihat hasil di profiler, apakah menurun, apakah tidak ada perubahan. Kalau menurun, ya berarti itu fungsinya yang membebankan alokasi memori sehingga garbage collectornya itu tinggi. Nah, saya coba menantang kalian ya untuk mencoba ini, mencoba mengomentari, kemudian lihat apakah ada alokasi yang terhapus atau tidak. Selain itu, overlap spare bukan satu-satunya kasus di mana hal ini dapat terjadi. Ya, kita memiliki hal-hal yang lain seperti masih family atau keluarga dari fungsi getComponents yang pakai S, ya, getComponents, yang tidak seperti getComponent tanpa S, itu menemukan semua komponen dari tipe tertentu, bukan hanya yang pertama. Jadi perhatikan juga fungsi yang mengembalikan array dari Unity, tidak hanya fungsi physics overlap spare, ya, tapi getComponent juga mengembalikan array yang pakai S getComponents. Coba menggantinya dengan non-allocation version, ya, jika ada. Kalaupun juga sumber lain dari alokasi memori adalah tidak hanya mengenai alokasi array, tapi juga punya beberapa hal seperti penggabungan string, yaitu concat string, dan juga bagaimana menggunakan sistem object pooling. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, kita sudah membahas memory allocation pada fungsi cycle, ya, yang terdapat pada update event function, bagaimana penggunaan allocation array yang terjadi ketika kita menggunakan version basic yang ada di Unity, yaitu overlap spare, dan juga bagaimana membandingkannya performa menggunakan overlap spare non-allocation. Oke, terlihat seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat masalah memory allocation yang kedua, yaitu mengenai penggabungan string atau disebut sebagai string concatenation. Bagaimana memanajemen string di dalam sebuah C#. Dan ingatlah bahwa alokasi memori ini sebetulnya juga berpengaruh pada bagaimana cara kita melakukan penggabungan string. Ingatlah bahwa string bersifat immutable. Immutable artinya adalah string tidak dapat berubah jika kita menggabungkan dua string. Oke. Nah, yang ketiga perlu dibuat untuk cukup ruang dengan menampung yang pertama. Jika kita perlu menggabungkan banyak kali string, pertimbangkan untuk menggunakan string titik format. Ya. Nah, gunakan string titik format jika kalian hanya mengganti placeholder di tempat string. Ya, ini placeholder di tempat string. Seperti memasukkan nama pemain, ya, kemudian juga
skor yang mereka dapatkan dalam satu pesan string dengan bantuan string titik format. Atau bisa menggunakan seperti ini ya, penggunaan $. Ya, ini mirip seperti string format juga. Dan juga kita bisa menggunakan string builder. Jadi string builder ini ya sebuah kelas yang hanya menampung semua string ya, dengan menggunakan function append. Jadi ini adalah string yang pertama, tinggal di append semua ke dalam bentuk list. Yang kelas ini akan menampung semua string yang akan digabungkan bersama-sama dalam sebuah daftar list ya. Dan juga ini merupakan best practice daripada menggunakan satu persatu seperti menggunakan concat dengan cara menggunakan operator plus. Jadi misalnya string pertama plus string kedua plus gitu, itu tidak best practice dan akan mengganggu alokasi memori yang menyebabkan tidak menjadi optimal untuk string concat. Dan pertimbangkan juga untuk menggunakan fungsionalitas interpolasi string baru sisap ya, dan beberapa teknik lainnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pembuatan objek pooling ya, yaitu penggabungan sebuah objek yang dimana cocok dalam kasus dimana kita perlu membuat instance dan mendestroy objek secara konstan, seperti dengan kasus peluru ataupun particle effect, efek-efek ledakan dan sebagainya untuk instantiate. Nah, dalam skenario tersebut penggunaan fungsi instantiate dan destroy biasa akan menyebabkan fragmentasi memori atau memory fragmentation ya, fragmentasi memori. Tetapi penyatuan objek memperbaiki dengan mengalokasikan jumlah maksimum objek yang diperlukan saja. Nah, ini menggantikan instantiate dengan mengambil salah satu fungsi yang dialokasikan sebelumnya dan menggantikan destroy dengan mengembalikan objek ke pool. Nah, ini adalah contoh sebuah pool sederhana yang dapat kita terapkan dalam menangani proses fragmentation memory ketika saat penggunaan fungsi instantiate dan juga fungsi destroy. Nah, sebuah kelas pool ini bisa kita implementasikan ke dalam script Psych yang juga menggunakan proses allocation array memory. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pool ini, tetapi tidak masalah seperti yang sekarang saja. Perhatikan bahwa objek perlu diinisialisasi ulang saat dikeluarkan dari pool, dan kita bisa melakukannya dengan fungsi event on enable atau dengan membuat fungsi custom untuk memberitahu objek untuk melakukannya. Nah, sekarang kita telah mempelajari beberapa teknik dasar pengurangan alokasi memori ya. Nah, mari kita lihat tools memory profiler baru yang diperkenalkan dalam versi terbaru Unity untuk menjelajahi memori secara lebih rinci. Nah, kita akan menggunakan memory profiler yang ada pada Unity. Nah, dengan memory profiler ini kita dapat mendeteksi memori yang dialokasikan pada basis frame per frame. Tetapi ini tidak akan menunjukkan total memori yang dialokasikan sejauh ini, yang akan berguna untuk mempelajari bagaimana kita menggunakan memori kita. Nah, disinilah memory profiler dapat membantu kita. Paket Unity yang relatif baru ini memungkinkan kita untuk mengambil snapshot memori dari setiap objek yang dialokasikan, baik di sisi native maupun di sisi minutes. Native yang berarti kode Unity C++ internal, dan minutes artinya apapun yang dimiliki dari sisi C#, yaitu kode script kita yang kita buat dan kode mesin C# Unity ya.
Kita bisa menjelajahi snapshot dengan visual tool dan dengan cepat melihat jenis objek mana yang mengonsumsi paling banyak RAM dan bagaimana mereka direferensikan oleh objek lain. Oke, mari kita coba menggunakan memory profiler. Jadi kita akan lakukan install memory profiler dari sebuah package manager. Jadi kita buka dulu package manajernya. Jadi tinggal diklik window kemudian klik package manager. Nah, di sini sudah tampil package manajernya. Kemudian ini sedang melakukan refresh package. Kita tunggu saja. Kemudian kita akan lakukan perubahan dari package mode dari Unity. Kita akan cek dulu dari Unity registry. Kita pilih Unity registry. Kemudian kita lakukan enable untuk preview package. Di bagian icon seperti roda gigi ini yang namanya adalah advance, tinggal diklik saja. Kemudian di situ ada pilihan advance project setting, tinggal diklik. Kemudian pastikan enable preview package-nya ini dicek ya. Pastikan dicek. Yang punya saya ini udah dicek ya. Kalau belum tinggal dicek saja. Kemudian langsung di close. Oke. Kita akan coba install memory profiler. Jadi tinggal dicari saja memory profiler. Di sini kita akan coba scroll, cari yang namanya M awalannya. Nah, ini dia memory profiler. Kita tinggal klik install saja karena ini memang masih mode preview ya. Belum ada yang mode rilisnya. Tidak apa, kita install dulu. Karena ini sebuah tools yang sangat bermanfaat untuk melihat penggunaan memori RAM pada game yang ada di Unity. Kita akan coba menunggu, masih proses importing komponen package untuk memory profiler. Oke, kita tunggu saja. Kalau kita lihat sih ukurannya nggak terlalu besar ya untuk memori profilernya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita langsung saja membuka menu di bagian window, kemudian di bagian analisis. Kemudian di sini ada satu lagi yang sudah tertambahkan menunya, yaitu namanya adalah memory profiler. Kita tinggal klik saja. Ini memory profilernya. Kemudian kita akan coba letakkan memory profilernya di samping profiler saja ya, supaya lebih mudah. Yang ini mungkin saya clear dulu. Oke, kemudian saya kembali ke memory profiler. Nah, di sini saya akan coba play dulu gamenya. Jadi saya ke bagian scene, kemudian saya klik mode play gamenya. Oke, kita tunggu sampai intronya selesai. Kemudian saya tekan escape. Kemudian di sini saya klik capture player. Kemudian mungkin saya klik take snapshot. Di sini ini kelihatan nih snapshotnya. Kemudian saya klik open. Kita tunggu proses membuka snapshot yang sudah kita lakukan.
Ya, masih menunggu ya untuk open snapshotnya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ada beberapa diagram yang ditampilkan ketika kita membuka snapshot yang baru saja kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa memori yang di split menjadi beberapa blok berdasarkan tipe-tipenya. Jadi ada shader ya, ada tekstur 2D, ada sistem string, ada mesh ya. Kalau kita klik satu persatu, dia akan memunculkan detail-detailnya lagi. Untuk shader itu sendiri membutuhkan RAM sebesar 104,9 MB, tekstur 2D secara keseluruhan itu 165,6 MB, dan sebagainya. Ada render tekstur, monoscript, dan masih banyak lagi. Yang ditampilkan ini adalah yang terbesar, kemudian baru ditampilkan yang kecil-kecil sampai yang paling kecil. Kemudian di bagian bawah filter ini kita bisa melihat ada beberapa yang bisa kita lihat secara lebih detail lagi. Dan kita bisa melihat bahwa render tekstur ya itu punya angka di 33,2 MB. Tapi di sini yang paling tinggi adalah pada game saya ini adalah di tekstur 2D, mencapai 165,6 MB. Nah, inilah yang membuat memori yang paling banyak digunakan, dimana beberapa tekstur seperti image yang ditampilkan pada scene, sebagaimana beberapa tekstur 2D yang digunakan mungkin dari sisi by oleh post processing effect, dan juga kita bisa mematikan melakukan disable PP volume object untuk melihat snapshot berikutnya. Kita akan coba matikan PP volume yang ada di scene kita. PP volume kita klik, kemudian kita disable PP volume, kemudian kita akan lakukan snapshot lagi, capture player, take a snapshot. Kita akan snapshot yang kedua, kita akan klik lagi snapshot ini, kemudian kita klik open. Kita akan bandingkan. Masih menunggu. Ya, kita lihat ini adalah snapshot yang kedua. Kalau kita open yang pertama, kita lihat render teksturnya ini 26,8 yang sudah kita matikan yang namanya efek post processing. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat yang ini adalah snapshot yang pertama, yaitu yang di jam 8 lewat 50-an, sedangkan ini adalah jam 9 lewat 0 berapa menit gitu ya. Ini adalah yang old, ini adalah new. Kita akan lihat perbedaannya. Kalau kita mematikan post processing, maka render teksturnya 33,2 MB berkurang menjadi 26,8. Jadi artinya nurun ya. Memori yang digunakan 33 jadi 26,8. Oke, sisanya sama, tapi di tekstur 2D nya agak sedikit meningkat. Ini wajar ya,
ada sedikit perbedaan pada setiap frame. Oke. Nah, kita bisa melakukan beberapa hal, mungkin bisa kita matikan beberapa yang memungkinkan, misalnya untuk dari sisi render tekstur, kemudian mungkin ada beberapa shader yang tidak perlu kita bisa matikan sementara untuk melihat bagaimana optimasi memori yang akan terjadi ketika kita tidak memuat shader yang tidak berguna. Oke. Nah, kemudian kita bisa ulangi sedemikian rupa untuk prosesnya, mulai dari beberapa melakukan blok pada tekstur ataupun dan lainnya. Dan kita bisa mengurangi ukuran maksimum size tekstur dari sisi menggunakan import setting. Jadi kalau kita bisa klik import snapshot, dari sini kita bisa mengambil beberapa memori snapshot yang sudah pernah kita lakukan, kita simpan, kemudian kalau sewaktu-waktu mau kita import ya tinggal kita import saja di sini. Kemudian kita open ya. Kemudian tree map-nya kita bisa klik memory map. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada yang disebut sebagai manage memory, ada yang disebut dengan native memory. Perhatikan warnanya. Kalau di sini warnanya tampaknya warna yang hijau, yaitu native memory ya. Ini adalah perbedaan memorinya. Nah, ini adalah alokasi memori yang ditempatkan. Perhatikan warna hijau sama warna hijau tua, artinya ada tempat kosong yang masih ada untuk bisa kita gunakan di dalam ruang game kita. Nah, ini adalah virtual memorinya yang warna biru ya. Jadi ada sedikit penggunaan virtual memory supaya bisa mengimbangi penggunaan RAM yang tidak terlalu banyak ya, artinya tidak terlalu memfokuskan RAM, tapi virtual memory bisa membantu sehingga penggunaan RAM lebih optimal. Oke. Kalau kita select, dia warnanya jadi warna orange. Oke. Kemudian saya matikan dulu, saya stop gamenya. Nah, mempertimbangkan fakta bahwa karena memory profiler adalah sebuah paket ya, UI-nya dapat sering berubah-ubah ya tentunya, karena ini juga masih dalam mode preview package ya. Terkadang UI-nya kadang berubah, ada pilihan capture yang mungkin ada di sebelah bawah atau sebelah atas dan sebagainya ya, tapi ide dasarnya akan tetap ada, hanya saja mungkin posisinya saja nanti akan berubah. Mungkin di versi berikutnya mungkin ada perubahan, tapi masih tetap ada. Dan kita dapat menggunakan tool ini untuk mendeteksi apakah penggunaan memori dengan cara yang tidak terduga itu bakal muncul atau tidak. Mungkin sesuatu yang ada pada game ini ada hal yang berguna untuk dipertimbangkan untuk tidak dilakukan disable. Dan juga ada yang mungkin perlu, walaupun besar memorinya, mungkin itu menjadi hal utama yang tidak boleh kita matikan. Nah, pertimbangan ini adalah bagaimana Unity memuat aset saat meload scene, yang terdiri dari memuat semua aset yang direferensikan dalam scene pada load time ya, loading time. Ini berarti Anda atau kalian dapat memiliki sebagai contoh adalah sebuah array prefab yang memiliki referensi ke material, nanti material memiliki referensi ke tekstur, nested reference ya, dan seterusnya. Dan bahkan jika kalian tidak melakukan instantiate satupun, instance prefab harus dimuat dalam memori yang menyebabkannya untuk menempati sebuah space, padahal itu tidak
digunakan hanya sekedar membuat sebuah memori kosong saja, tapi tidak dimuatkan dalam sebuah memori, dan ini menyebabkan terjadi pemborosan pada memori. Nah, dalam skenario ini saya menyarankan kalian menjelajahi penggunaan sebuah memori secara addressable, ya, yang menyediakan cara untuk memuat aset secara dinamis. Mari kita coba menyederhanakan bagaimana objek-objek yang bisa kita optimalkan untuk penggunaan RAM, ya, memori. Kita dapat melakukan lebih banyak hal lagi dengan profiler ini, seperti mengakses tampilan daftar semua objek dan mengamati setiap bidangnya dan referensinya untuk melihat objek mana yang menggunakannya. Mungkin dari main menu tadi, ya, kita kan sudah membuka tree map-nya, kemudian kita bisa membuka yang lain, ya, mungkin tree map, memory map, kemudian bisa table, ya, kemudian juga ada all object di situ, bisa kita klik, ya. Nah, di sini bisa kita lihat lebih detail lagi. Tetapi untuk pemula, ya, menurut saya sih sebetulnya tampilan ini agak membingungkan, ya, karena mungkin ini adalah addressable-nya, yaitu alamat memorinya. Mungkin kalau orang awam agak sulit melihatnya, tapi lagi-lagi, ya, yang kita acu bukan ke alamat memorinya, tapi mungkin lebih kepada size memori yang digunakan. Oke. Alternatif yang baik untuk sistem navigasi referensi dari memory profiler adalah menggunakan modul memori dari profiler ini. Sebetulnya adalah versi dasar dari memory profiler yang tidak akan menampilkan memori dengan tampilan hierarki yang cukup bagus atau dalam jumlah detail yang dapat disediakan oleh memory profiler. Tetapi dalam tools ini menyediakan versi navigator referensi yang lebih sederhana, yang cukup untuk sebagian besar waktu, ya. Nah, seperti yang kita lihat, baik memory profiler, modul memori di profiler melakukan hal yang serupa. Jadi kedua ini dapat mengambil snapshot memori untuk kita analisis, dan saya percaya bahwa seiring waktu Unity akan menyatukan tool-tool tersebut. Tetapi untuk saat ini, ya, kita gunakan secara satu persatu berdasarkan, ya, mungkin kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seperti kemampuan memori profiler untuk membandingkan dua snapshot untuk menganalisis perbedaan, atau kemampuannya untuk menjelajahi mungkin data tingkat rendah dari memori, seperti melihat mana yang merupakan memory managed object dan juga mana yang menggunakan native object, ya. Ya, lagi-lagi kita dapat menggunakan modul memori untuk menganalisis referensi guna melihat objek mana yang menggunakan tekstur apa dan mengapa. Nah, sekarang kita akan coba buka profiler. Jadi ke bagian window, kemudian ke bagian analisis profiler. Atau kalau memang sudah terbuka, ini sudah ada kok di bagian sisi sebelah kiri dari memory profiler yang udah pernah kita buka, ya. Nah, di bagian sini sebetulnya ketika dalam mode play, kita bisa melihat atau memilih beberapa memori. Kita coba play dulu gamenya. Ketika sedang dalam mode play, mungkin saya skip dulu satu kali. Di sini ada play mode-nya juga, ada mode editor atau apa. Nah, ketika dalam mode play game ini, kita bisa scroll down, ya, pada list profiler modul. Di sini kita akan coba melihat memori. Nah, di sini ada memori. Kita klik memori, ya. Di bagian modul memori ini sebetulnya ada banyak sekali legend, warna hijau, warna biru, warna orange, warna yang lain, ya, coklat, merah dan sebagainya. Di sini terlihat juga penggunaan memori, dan juga kita bisa melihat beberapa reference. Jadi di situ sebetulnya ada
simple, kita bisa klik detail ya, atau bisa juga kita klik gather object reference. Tapi kalau simple ini tidak ada. Kita coba pilih detail. Di sini ada gather object reference, artinya kita mengambil semua objek referensinya. Kemudian kita coba ambil beberapa sampel play mode. Kita klik saja text sample play mode. Kita tunggu beberapa saat. Kita ambil sampelnya saja dalam play mode nya untuk menampilkan beberapa daftar. Nah, ini udah muncul ya. Jadi kita bisa mengeksplor beberapa list yang tampil dengan kategori, dan kita bisa menselect aset. Kemudian di situ bisa kita lihat bahwa ada tekstur 2D, ada tekstur 3D dan sebagainya, ada terrain data. Nah, di sini ada penggunaan memori juga. Kita bisa lihat untuk di bagian tekstur 2D kita bisa explore. Di situ misalnya ada misalnya saya coba lihat ini lengkap ya. Jadi di bagian tekstur 2D ini ada HP albedo, membutuhkan memori sebesar 10,7 MB. Referensinya count hanya dipakai 1 kali, sedangkan yang ini 2 kali ya penggunaannya. Ini 1 kali semua, ini 4 kali, ini 4 kali, ini 87 kali smoke text-nya, karena sifatnya juga referensinya digunakan secara terus menerus sampai 190 count untuk yang noise dan sebagainya ya. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat di bagian material, kita bisa memilih salah satu, misalnya material apa yang mau kita jadi fokus. Jadi misalnya material kita akan coba cari materi yang namanya adalah base color. Nah, base color ini referensinya banyak ya. Nah, dia digunakan di aset window big corner plug. Ini adalah sebuah aset yang kita gunakan di arena game ya, ini juga sama. Banyak sekali referensi yang digunakan oleh base color material ini. Memang memorinya kecil, hanya 342 KB, tapi referensi yang digunakan oleh aset untuk material ini cukup banyak ya. Hampir seluruh arena aset yang menggunakan base color ini menggunakan material yang sama. Oke, jadi cukup bermanfaat sekali untuk dari sisi profile modul memori pada menu tools profiler. Oke. Kalau gitu saya stop dulu game ya untuk play mode-nya. Oke, jadi sebetulnya optimasi pada game itu merupakan hal yang tidak mudah, dan juga kalaupun belum familiar ya mungkin kesulitan juga dalam melakukan optimasi dalam game. Tapi setidaknya Unity sudah menyediakan sebuah tools yang memudahkan kita untuk melihat performa dari sisi graphical, yaitu dari sisi GPU, kemudian juga dari sisi processing, yaitu CPU bekerja sama dengan GPU, kapan statusnya itu berada di posisi memberatkan CPU yang disebut CPU bound, dan juga sebaliknya yaitu GPU bound, dan juga bagaimana proses untuk melihat penggunaan aset di dalam memori, bagaimana penggunaan RAM ketika aset ini di load dalam sebuah scene game, dan juga kata kuncinya adalah bagaimana kita meminimumkan mungkin proses untuk optimasi grafik, processing, dan juga memori ya. Tidak ada hal yang lebih baik, tapi kita coba untuk mengurangi proses yang tidak berguna pada game sehingga game kita lebih
baik dan lebih optimal dari game-game yang sebelumnya. Oke, jadi mungkin cukup materi dari saya untuk optimasi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.